kemudian menerawang bahwa pemilu ke depan itu kira-kira regulasi sama, tetapi hal apa yang membuatnya menjadi beda. Misal Bawaslu berbicara soal money politik, misalnya, tapi juga punya wawasan ke depan untuk menerawang bahwa konteks pelanggaran itu justru malah berkembang. Saya berpikir ya politik uang ke depan itu bayarnya pakai OVO ya, pakai Bitcoin, pakai apa lagi. Karena sudah pakai lebih duit, sudah pakai OVO, sudah pakai Shopee Pay, itu bisa saja terjadi. Apalagi misal setiap HP punya NFC, terus kita aktifkan NFC kita di barcode, semua big data itu keluar di situ. Nah ini kan perkembangan ke depan yang menurut saya juga perlu diantisipasi oleh Bapak Ibu semua. Ya, kalau besok orang mau berkampanye tapi di TikTok ya boleh-boleh aja. Karena TikTok menjadi satu-satunya platform yang paling efektif untuk berkampanye. Nah, Bawaslu itu punya dimensi pencegahan yang agak lumayan menjadi notis atau lokusnya di sana. Dan sesungguhnya Bapak Ibu semua, mandat Bawaslu itu eksek di 5 provinsi, yaitu di Jabar, Sulsel, Kaltara, Jateng, dan DIY. Ini belum selesai, tapi saya rasa kita bisa sharing karena kami diminta untuk meng-capture di 15 provinsi untuk bertambah agar kita mengetahui bagaimana demokrasi kita di tingkat desa. Nah, kami mengambil sebuah satu core kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yaitu gerakan desa anti politik uang. Kami mencoba di 5 provinsi dan saya rasa ini bisa menjadi gambaran juga apakah di Sulsel juga sama gitu. Ternyata gerakan desa anti politik uang yang ini diimplementasikan oleh Bawaslu hampir seluruhnya tidak berjalan. Hampir ada ya yang berjalan pasca deklarasi, habis itu ada kegiatan ada, tapi hampir seluruhnya ketika kami berkunjung ke kantor Bawaslu, kami berkunjung ke desa-desa, hampir seluruhnya tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Ternyata di desa itu ketika setelah melakukan deklarasi, masyarakat yang tidak suka dengan gerakan itu melakukan perlawanan. Kesimpulannya begini, ternyata orang yang sadar dan peduli itu lebih sedikit daripada orang yang sadar dan tidak peduli, begitulah. Dan ini menjadi budaya. Kami mencoba melihat bahwa ini menjadi budaya yang melekat bahwa politik uang ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah di masyarakat kita. Kadang-kadang pemilihnya sendiri yang minta, bukan calegnya. Kalau ada caleg datang ya kasih duit, kalau nggak kasih duit ya jangan datang begitu. Nah ini fenomena yang terjadi ada di 5 provinsi dan kebiasaan mereka itu adalah kenapa meminta uang, karena mereka punya mindset kalau nanti kandidat yang terpilih mereka nggak akan peduli dengan kami, maka hari ini saya manfaatin aja begitu.